Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran online YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang mata kuliah matematika dengan materi pendahuluan, di mana isinya mengenai definisi, lingkup, dan manfaat ilmu matematika. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi matematika. Matematika dalam bahasa Latin artinya sesuatu yang dipelajari. Kemudian dalam bahasa Belanda, matematika adalah ilmu yang pasti. Menurut James and James tahun 1976, matematika adalah pola pikir. Pola pikir sehingga di sini kita butuh penalaran dari pemikiran kita. Kemudian matematika adalah terorganisir, di mana matematika memiliki keteraturan dan hubungan antara materi satu dengan materi lainnya. Kemudian juga adalah bukti yang logis, di mana matematika memang sangat membutuhkan analisis-analisis dengan cermat. James and James juga mengatakan matematika adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat, representasi dari simbol dan adat. Lebih bahasa simbol dari sebuah ide daripada kedengarannya. Di sini dia mengatakan matematika adalah bahasa. Yang kita ketahui, bahasa itu adalah sebuah alat untuk berkomunikasi. Bahasa berfungsi menyampaikan pesan sehingga maksud sumber informasi bisa sampai pada si penerima informasi. Ternyata syarat tersebut dipenuhi oleh si matematika ini. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kita ambil sebuah contoh. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, itu berlaku dimanapun. Mau di Indonesia, mau di internasional, tetap 2 ditambah 3 sama dengan 5. Pengertian matematika sebagai bahasa adalah semua simbol dalam matematika berlaku umum dan ditulis dalam bentuk bahasa matematika. Cuman mungkin yang membedakan adalah di Inggris contohnya dia menggunakan bahasa 2 plus 3 is 5. Jadi ya benar, matematika itu adalah sebuah bahasa. Kemudian ini ada beberapa karakteristik matematika, antara lain yang pertama, objek yang dipelajari abstrak. Nah, kita ketahui kalau misalnya dulu kita zaman SMA ada praktikum biologi, ada praktikum fisika, ada praktikum kimia, itu saat mereka praktek itu ada objek yang jelas. Misalnya biologi, dia menggunakan hewan uji, dia menggunakan tikus, atau dia menggunakan ikan, atau dia menggunakan cacing, atau dia mengamati daun-daun, itu jelas ada objeknya. Untuk fisika, dia menggunakan bandul, misalnya dia ada sesuatu benda yang diamati. Untuk kimia itu ada bahan-bahan kimia, ada pelarut,
ada berdasarkan dari pemikiran kita yang dibutuhkan, penalaran kita, otak kita. Cuman mungkin yang kita butuhkan adalah pena dan kertas untuk orat-oratan atau alat bantu seperti kalkulator atau komputer gitu. Jadi makanya dikatakan matematika itu adalah karakteristiknya objek yang dipelajarinya abstrak, karena memang tidak terlihat kan. Jadi sebagian besar yang dipelajari dalam matematika adalah angka atau bilangan yang secara nyata tidak ada atau merupakan hasil pemikiran otak manusia. Yang kedua, kebenarannya berdasarkan logika. Nah, matematika itu berdasarkan logika. Kebenaran dalam matematika adalah kebenaran secara logika, bukan empiris. Empiris ini hanya berdasarkan pengalaman, berdasarkan perasaan. Jadi ada di teknologi tangan misalnya, dia ada namanya uji sensori. Dia menggunakan panca indera. Jadi ini dia, rasa kritik ini rasanya pedas. Pedas menurut dia belum tentu pedas menurut orang lain gitu. Jadi makanya tidak bisa diukur. Jadi dia tidak diukur melalui perasaan atau pengalaman saya belanja di sana murah menurut dia belum tentu murah bagi orang lain gitu. Jadi dia kebenarannya secara logika bukan secara empiris. Artinya kebenarannya tidak dapat dibuktikan melalui eksperimen seperti dalam ilmu fisika atau biologi. Contohnya, nilai akar minus 2 tidak dapat dibuktikan dengan kalkulator. Nanti kalau kalian coba pakai kalkulator itu gak ada hasilnya. Tetapi secara logika ada jawabannya, sehingga bilangan tersebut dinamakan bilangan imajiner atau khayal. Jadi biasanya bilangan imajiner ini digunakan oleh anak-anak elektro untuk mengukur arus, kemudian juga oleh orang fisika untuk menganalisis gelombang yang seperti itu. Jadi mungkin di beberapa hal itu tidak bisa dibuktikan, tapi ternyata di lain hal dia ada logikanya seperti itu. Jadi karakteristik matematika itu harus berdasarkan logika. Kemudian pembelajarannya secara bertingkat dan kontinu. Ya, kita belajar dari SD, SMP, SMA. Itu kan kita belajar matematika dan tingkat kesulitannya akan semakin bertingkat gitu. Pemberian atau penyajian materi matematika disesuaikan dengan tingkatan pendidikan dan dilakukan secara terus-menerus. Artinya, dalam mempelajari matematika harus secara berulang melalui latihan-latihan soal. Karena kalau seandainya kalian hanya melihat dosen menerangkan, melihat teman menjelaskan, tanpa kalian pernah mencoba untuk menyelesaikan latihan-latihan soal, itu pola pikir kalian, penalaran kalian itu gak akan maju. Jadi kayak, kalau kalian mengerjakan, tadi kan soalnya seperti ini, sekarang seperti ini, bagaimana cara kalian mengerjakan? Nah, jadi itu akan terbentuk pola pikir kalian dalam penyelesaian berdasarkan poin nomor 2 tentang karakteristik
matematika, yaitu kebenaran berdasarkan logika. Karakteristik matematika banyak kegunaannya, antara lain yang pertama, membantu setiap orang yang mempelajari untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap tertib, metodis, dan koheren. Nah, di sini disebutkan metodis, berarti pemikirannya itu mengacu pada beberapa hal, seperti metode-metode ilmiah untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Kemudian koheren, ilmu itu selalu berhubungan atau bersangkut paut. Jadi pastinya dia akan berpikir secara logis. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Keempat, memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. Yang kelima, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Yang keenam, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Nah, ini adalah manfaat atau kegunaan kebenaran berdasarkan logika. Kita lanjut ke karakteristik matematika yang nomor 4. Ada keterkaitan antara materi yang satu dengan yang lain. Nah, ini yang tadi dikatakan dengan koheren, itu pasti ada hubungan bersangkut paut atau berkaitan. Materi yang akan dipelajari harus memenuhi atau menguasai materi sebelumnya. Ini karakternya matematika. Contohnya ketika Anda mempelajari tentang volume atau isi suatu bangun ruang, maka harus menguasai tentang materi luas dan keliling bidang datar. Jadi kalian ada step by step. Kalian harus mengetahui dulu penambahan, pengurangan, pengalian, pembagian, baru kalian bisa mempelajari misalnya tentang turunan atau integral. Jadi nggak bisa langsung loncat ke sesuatu yang intinya dasarnya kalian belum tahu. Yang kelima, menggunakan bahasa simbol. Jelas ada misalnya dalam matematika, penyampaian materi menggunakan simbol-simbol yang telah disepakati dan dipahami secara umum. Misalnya, penjumlahan menggunakan simbol plus sehingga tidak terjadi dualisme jawaban. Jadi, simbol-simbol seperti misalnya rumus-rumus, simbol-simbol itu semuanya sama, mau di sini, mau di luar negeri, rumus segitiga, rumus balok, rumus lingkaran, terus simbol pi yang sama dengan 3,14, itu semuanya sama. Makanya matematika disebut karakteristiknya dia menggunakan bahasa simbol. Kemudian yang keenam, diaplikasikan di bidang ilmu lainnya. Ya, jelas. Materi matematika banyak digunakan atau diaplikasikan dalam bidang ilmu lain. Misalnya, materi fungsi digunakan dalam ilmu ekonomi untuk mempelajari fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Jadi, matematika ini diaplikasikan di bidang ilmu lain. Salah satunya ya, saya tidak hanya mengajar di prodi Anda, tapi saya juga mengajar di prodi-prodi yang lain. Jadi otomatis setiap prodi itu pasti mendapatkan mata kuliah matematika. Berarti
setiap ilmu lain itu juga pasti membutuhkan ilmu matematika seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari juga pasti membutuhkan ilmu matematika. Di sini ada Trevor membedakan dua macam matematisasi, yaitu matematisasi vertikal dan matematisasi horizontal. Digambarkan oleh Graf van Meijeren tahun 1993 sebagai proses penemuan kembali atau reinvention process. Nah, ini yang digambarkan oleh Graf van Meijeren, di mana ada soal-soal kontekstual, kemudian soal-soal tersebut diuraikan, bisa diselesaikan, dan adanya bentuknya sistem matematika formal atau bahasa matematika sampai ke algoritma, di mana di situ terjadi penalaran otomatis atau kebiasaan langsung tanpa bantuan konteks. Nah, di sini di mana matematisasi horizontal dimulai dari soal-soal kontekstual. Jika kita dari SD, SMP, SMA, kalau matematika dikasih soal-soal. Nah, di sana kita mencoba menguraikan dengan bahasa dan simbol yang dibuat sendiri, kemudian menyelesaikan soal tersebut. Sedangkan kalau matematisasi vertikal dimulai dari soal-soal kontekstual tadi, tetapi dalam jangka panjang dapat disusun prosedur tertentu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal-soal sejenis secara langsung tanpa bantuan konteks. Nanti kita sudah terbiasa. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu, sudah paham tentang matematikanya, sudah tahu tentang konteks-konteksnya, saat kita belanja misalnya, kita sudah bisa melakukan penawaran secara otomatis, kita tahu tentang diskon, kita tahu tentang misalnya berat bruto, neto, jadi itu langsung melakukan pola pikir dan penawaran yang secara langsung gitu. Jadi itu bedanya antara matematisasi horizontal dan matematisasi vertikal. Nah, di sini ada beberapa manfaat yang kamu dapatkan kalau kamu belajar matematika. Satu, cara berpikir matematika itu sistematis, melalui urutan-urutan yang teratur dan tertentu. Dengan belajar matematika, otak kita terbiasa untuk memecahkan masalah secara sistematis, sehingga bila diterapkan dalam kehidupan nyata, kita bisa menyelesaikan setiap masalah dengan lebih mudah. Yang kedua, cara berpikir matematika itu secara deduktif. Kesimpulan ditarik dari hal-hal yang bersifat umum, bukan dari hal-hal yang bersifat khusus, sehingga kita menjadi terhindar dengan cara berpikir menarik kesimpulan secara kebetulan. Misalnya, kita tidak bisa mengatakan kalau kita tidak boleh lewat jalan A pada hari Sabtu, karena jalan tersebut meminta tumbal tiap hari Sabtu, hanya karena ada beberapa orang yang kebetulan kecelakaan dan meninggal di jalan tersebut pada hari Sabtu. Kita seharusnya berpikir bahwa orang-orang yang meninggal di jalan tersebut pada hari Sabtu bukan karena tumbal, tapi harus dianalisis lagi apakah karena orang tersebut tidak hati-hati, ataukah jalan yang sudah agak rusak, atau sebab lain yang lebih rasional. Begitulah cara berpikir matematika yang secara deduktif, jangan menarik kesimpulan sendiri. Manfaat belajar matematika yang ketiga yaitu
melatih kita menjadi manusia yang lebih teliti, cermat, tidak ceroboh dalam bertindak. Masih ingatkah saat mengerjakan soal-soal matematika, kita harus memperhatikan benar-benar berapa angkanya, berapa digit nol di belakang koma, bagaimana grafiknya, bagaimana dengan titik potongnya, dan lain sebagainya. Jika kita tidak cermat dalam memasukkan angka, melihat grafik, atau melakukan perhitungan, tentunya bisa menyebabkan akibat yang fatal. Jawaban soal yang kita peroleh menjadi salah dan kadang berbeda jauh dengan jawaban yang sebenarnya. Ini pasti sering banget terjadi. Sering sekali kita tidak teliti, tidak cermat, atau kita ceroboh. Makanya di sini kita harus banyak-banyak latihan soal sehingga kita lebih teliti. Gitu. Yang keempat, belajar matematika juga mengajarkan kita menjadi orang yang sabar dan dalam menghadapi semua hal dalam kehidupan ini. Saat kita mengerjakan soal dalam matematika yang penyelesaiannya sangat panjang dan rumit, tentu kita harus bersabar dan tidak cepat putus asa. Jika ada langkah yang salah, coba untuk diteliti lagi dari awal. Jangan-jangan ada angka yang salah, jangan-jangan ada perhitungan yang salah. Namun, jika kemudian kita bisa mengerjakan soal tersebut, ingatkah bagaimana rasanya? Rasa puas dan bangga. Tentunya jika dikerjakan sendiri, bukan hasil mencontek. Begitulah hidup, kesabaran akan berbuah hasil yang teramat manis. Yang tidak kalah pentingnya, sebenarnya banyak kok penerapan matematika dalam kehidupan nyata. Tentu dalam dunia ini, menghitung uang, laba dan rugi, masalah pemasaran barang, dalam teknik, bahkan hampir semua ilmu di dunia ini pasti membutuhkan yang namanya matematika. Jadi, di awal pertemuan ini, saya harapkan untuk para mahasiswa dan mahasiswi tetap semangat belajarnya sampai akhir, dan meskipun kita dalam kondisi pandemi, tidak menjadi kendala untuk terus belajar. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.